Shalom, damai sejahtera Kristus tercurah bagi kita semua. Lentera Injil terpanggil menyinarkan cahaya Injil sehingga semua orang diterangi oleh sinarnya. Pada video kali ini saya akan mengajak semua pemirsa untuk mengkaji suatu isu teologis lama yang kembali muncul di permukaan dan mendapatkan panggung yang strategis sehingga menarik orang untuk berpikir sejenak dan menyikapinya. Sebelum menyaksikan video ini lebih jauh, jangan lupa saudara untuk subscribe, like, dan share sehingga channel Lentera Injil ini semakin banyak menerangi jalan jiwa-jiwa menuju kepada kebenaran Injil Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, apa itu oneness? Mengapa sekarang menjadi cerita yang heboh dalam kekristenan? Dan kaum muslim pun sebagian ikut nimbrung dalam kehebohan ini, sehingga pembahasan ini menjadi sangat provokatif sekarang ini. Oneness atau oneness Pentakostalism seringkali dikaitkan dengan Sabellianisme, modalisme, monarkianisme, unitarianisme. Namun, oneness ini lebih menekankan kepada nama Yesus, sehingga juga disebut Jesus Only Movement. Jadi, bisa dikatakan oneness ini sebagai sekte modern karena muncul setelah gerakan Pentakosta. Dan mereka pada mulanya terlibat dalam gerakan Pentakosta awal. Sebagian pengikut gerakan Pentakosta ini mengalami pengalaman baru pada nama Yesus yang penuh kuasa dalam baptisan, yang kemudian mereka sebut sebagai pewahyuan baru. Kemudian dari pengalaman baru itu mereka mencari ayat-ayat Alkitab pendukung yang bisa mendukung pengalaman baru tersebut. Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan Pentakosta yang baru berdiri. Jadi, teologi oneness ini didasari dari pengalaman pribadi subjektif, baru kemudian mencari dukungan ayat untuk mendapatkan pembenaran pengalaman tersebut. Ini tentu berbeda atau berkebalikan dari teologi yang sehat. Dalam ajaran yang sehat, pengalaman rohani dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Artinya, kebenaran firman Tuhan mendahului atau mendasari pengalaman rohani itu, bukan sebaliknya. Padahal, Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan merupakan dasar atas seluruh kehidupan orang Kristen, bukan pengalaman rohaninya. 2 Tesalonika 2 ayat 15 mengatakan demikian. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini artinya bahwa ajaran-ajaran para rasul yang mengajarkan ajaran Yesus baik lisan maupun tertulis merupakan dasar dari kehidupan setiap orang percaya, termasuk juga pengalaman rohaninya. Nah, oneness ini berbeda. Pengalaman subjektif mereka menjadi dasar ajaran, sedangkan Alkitab dipakai sebagai pendukung atau pembenar atas pengalaman subjektif mereka. Secara istilah, oneness artinya menekankan keesaan Tuhan. Jadi secara arti itu tidak masalah, karena ajaran Kristen dari gereja mula-mula hingga gereja-gereja denominasional sekarang ini mengakui bahwa Tuhan itu esa. Lalu, masalahnya di mana? Pertama, masalahnya adalah mereka hanya menerima dimensi keesaan Allah secara ekstrim, namun mengabaikan kemajemukan dalam perwujudan atau realitas pribadi diri Allah.
Padahal kedua dimensi ini sama-sama dinyatakan oleh Alkitab. Akhirnya mereka menolak Tritunggal, sebuah ajaran yang telah menyatukan gereja-gereja Am, dari gereja mula-mula hingga gereja modern di seluruh dunia dan di segala zaman, yang membuat gereja bertahan dalam kesatuan karena keyakinan satu identitas kepercayaan yang diyakini, yaitu ajaran Tritunggal. Menurut penganut Oneness, Tritunggal itu berarti tiga Allah yang menjadi satu. Sehingga menurut mereka, ajaran ini bertentangan dengan ajaran keesaan Tuhan. Tentu pandangan itu tidak benar, karena Tritunggal yang dipercaya orang Kristen bukan tiga Allah yang menyatu, tetapi dalam hakikat diri Allah yang esa itu ada tiga pribadi yang tidak terpisah, namun juga tidak tercampur. Maka ketiganya, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah esa dari kekal hingga kekal. Artinya apa? Artinya sebenarnya mereka, aliran Oneness ini, tidak menolak Tritunggal Kristen, tetapi menolak Triteisme. Jadi bisa dikatakan penolakan mereka itu salah alamat, atau artinya mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka tolak, karena mereka tidak bisa mendefinisikan Tritunggal menurut yang dipercaya oleh gereja, tetapi Tritunggal menurut pola pikir mereka sendiri. Permasalahan kedua, konsep keesaan mereka adalah Yesus itulah Allah yang esa, sedangkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah manifestasi dari Yesus, Tuhan yang esa. Pribadi yang menjadi Bapa, menjadi Anak, dan menjadi Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sesungguhnya satu pribadi yang sama, satu hakikat. Bapa yang mengutus adalah sama dengan Yesus yang diutus, sama juga dengan Bapa yang disalib, dan sama juga dengan Roh Kudus yang diminta kepada Bapa untuk menjadi penolong yang lain. Mengapa ajaran ini dianggap salah? Pertama, ajaran Oneness ini menjadikan relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus baik dalam berkomunikasi, berdialog, menyatakan diri, dan bertindak hanya sandiwara belaka. Saya kasih contoh. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, artinya apa? Jika Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Roh Kudus adalah Yesus. Artinya, perkataan Yesus ini hanya pura-pura saja, karena sebenarnya Ia meminta kepada dirinya sendiri untuk mengirim dirinya sendiri juga, dan meminta agar Roh Kudus diutus sebagai penolong yang lain. Itu pun juga pura-pura atau bersandiwara saja, karena sebenarnya yang diutus adalah dirinya sendiri. Inilah jika ajaran Oneness itu diterima, maka apa yang dikatakan Yesus ini bisa diartikan sebagai kepura-puraan atau sandiwara belaka. Kedua, ajaran ini bertolak belakang dengan pernyataan tentang kesetaraan Yesus dan Bapa dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat itu berbicara demikian, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Setara artinya sama tinggi, sama level, sama tingkatannya. Pertanyaannya, sama dengan siapa? Tentu yang dimaksud sama tinggi, sama level, sama tingkatan itu adalah sama dengan pihak lain, bukan dengan dirinya sendiri. Apalagi dengan jelas dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, dari sini artinya Yesus itu dalam rupa Allah dan mempunyai kesetaraan dengan pihak lain, yaitu Allah. Namun kesetaraannya dengan Allah itu tidak menjadi milik yang harus dipertahankan, karena dia telah memilih untuk mengosongkan dirinya. Jadi ajaran oneness bertentangan dengan ayat firman Tuhan ini. Artinya ayat ini menjadi tidak berarti sama sekali. Nah, dengan paparan saya ini, semoga semua penonton yang budiman mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran yang benar dan tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Tuhan Yesus memberkati.